Awas, hati-hati, ini bahaya laten silent treatment. Menghukum pasangan menghancurkan pernikahan. Ketika mentalitas transaksional atau jual beli hak yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu mengakar dalam rumah tangga, maka respon pertama yang muncul saat ekspektasi tidak terpenuhi biasanya bukanlah komunikasi, melainkan penghukuman. Dan bentuk hukuman yang paling sering sekaligus paling merusak yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah silent treatment. Aksi mogok bicara atau mendiamkan pasangannya. Misalnya seorang suami merasa kesal karena istrinya menolak ajakan biologis di malam hari karena alasan tertentu. Alih-alih mengkomunikasikannya atau alih-alih mengkomunikasikan kekecewaannya secara dewasa dan menanyakan apa yang bisa ia bantu agar istrinya tidak terlalu lelah di besok hari, sang suami malah memilih untuk berbalik badan, tidur, dan keesokan harinya berubah menjadi kulkas berjalan. Ia menolak bicara. Ada yang kayak gitu, menolak atau menjawab seadanya, memutus koneksi emosional. Atau sebaliknya, seorang istri yang merasa suaminya kurang memberikan perhatian atau nafkah, ya mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Melayani kebutuhan rumah ya seadanya, tanpa senyuman, enggan untuk menatap mata suaminya, dan menjadikan suasana rumah itu seperti sedingin es, bahkan mungkin lebih dingin dari es. Nah, banyak kita mungkin mengira bahwa mendiamkan pasangan itu adalah cara yang elegan untuk memprotes tanpa harus memicu pertengkaran atau adu mulut. Atau biasanya diam itu emas, ya begitu biasa dalihnya. Padahal dalam konteks konflik rumah tangga yang menuntut penyelesaian, diam itu bukan emas. Diam itu justru adalah racun yang pelan-pelan, racun yang mematikan saraf cinta dan di dalam pernikahan. Hati-hati, dia bukan emas, dia adalah racun. Coba mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak ketika seseorang menerima silent treatment dari orang yang paling ia cintai. Dalam ilmu psikologi klinis modern, khususnya penelitian dari Dr. John Gottman, seorang pakar pernikahan terkemuka, yang menyebutkan bahwa perilaku ini itu membangun tembok batu. Ini adalah satu dari 4 perilaku yang paling akurat memprediksi perceraian. Jadi kalau menurut beliau, jika di dalam satu rumah tangga terlalu sering terjadi silent treatment, maka itu menjadi indikasi bahwa rumah tangga itu tidak akan bisa bertahan lama atau sangat rentan terjadi perceraian. Makanya ini hati-hati. Lebih jauh lagi, neurobiologi itu membuktikan bahwa diabaikan atau didiamkan oleh pasangan yang yang dicintai itu bisa memicu reaksi di area otak yang disebut dengan anterior cingulate cortex. Dan menariknya apa? Ini adalah area otak yang sama yang aktif ketika tubuh kita mengalami rasa sakit fisik. Artinya, bagi otak manusia,
diabaikan oleh suami atau istri atau orang terkasihnya, itu rasanya sama menyakitkannya dengan dipukul atau terluka secara fisik. Ketika seorang suami mendiamkan istrinya atau istri memalingkan wajah dan menolak berbicara dengan suaminya, hormon stres atau kortisol di dalam tubuh pasangan itu akan langsung melonjak tajam. Detak jantung akan langsung meningkat, duk, 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 duk. Dan mereka akan berada dalam mode survival atau bertahan hidup. Udah kayak di dalam peperangan, pokoknya survive. Dalam kondisi stres akut seperti ini, sangat mustahil mengharapkan munculnya gairah, kelembutan, inisiatif, kasih sayang, apalagi saling melayani. Efek dominonya apa? Sangat jelas. Ketiadaan komunikasi itu membunuh kehangatan emosional, dan matinya emosi akan langsung mematikan hasrat biologis. Ranjang yang seharusnya menjadi tempat menyatukan sakinah berubah menjadi perang dingin yang paling menyiksa. Karena apa? Silent treatment. Salah kaprah dengan dalih diam adalah emas. Kita lihat di dalam Islam, di dalam Islam, teguran syariat atas pemboikotan atau hajar seperti ini khususnya di dalam rumah tangga. Islam dengan kesempurnaan syariatnya itu sangat menentang praktek mendiamkan sesama muslim yang dilandasi oleh ego dan juga amarah, seperti pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Ini hadisnya pada kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jika mendiamkan saudara sesama muslim saja diharamkan, jika sudah lebih dari 3 hari atau batas maksimalnya 3 hari, lantas bagaimana dengan pasangan yang halal bagi kita, separuh hati kita? Lantas bagaimana mungkin kita bisa menghalalkan diri ini untuk mendiamkan belahan jiwa kita? Orang yang terikat dengan kita melalui misaqan ghalidhah, bukan cuma sekedar jadi halal, tapi ada akad, ada misaq, ada perjanjian yang sangat sakral atas nama Tuhan. Benar, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah itu mensyariatkan wahjuruhunna fi madaji', atau anjuran untuk pisah ranjang, pisah tempat tidur, sebagai salah satu langkah untuk mendidik istri yang melakukan nusyuz atau pembangkangan yang nyata terhadap syariat dan juga suami. Namun para ulama ahli tafsir memberikan batasan yang sangat ketat mengenai hal ini, seperti Ibnu Abbas menjelaskan bahwa hajar dalam ayat tersebut adalah membelakangi istri di tempat tidur, bukan memutus komunikasi secara total, tidak menyapanya di dalam rumah atau mengabaikan keberadaannya dalam urusan sehari-hari. Hajar dalam syariat Islam itu
adalah sebuah metode pendidikan atau tarbiyah yang dilakukan dengan penuh perhitungan. Niat harus lurus. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Dan rasa sayang bukan melampiaskan ego atau balas dendam, apalagi untuk menyiksa batin pasangan. Sayangnya, banyak pasangan hari ini itu menggunakan silent treatment murni sebagai senjata egois atau senjata yang sangat egois untuk memanipulasi pasangannya agar merasa bersalah dan akhirnya menyerah. Kebayang nggak nanti kalau terjadi seperti itu dan dua-duanya pak kuat-kuat, siapa yang lebih kuat? Wah, rusak sudah. Ketika kita berhenti menuntut dan mulai memberi, langkah pertama yang harus diberikan adalah keterbukaan hati untuk berkomunikasi. Sesakit apapun, ya, sesakit apapun perasaan kita saat hak kita itu tertunda, hukum menunaikan kewajiban itu atau muasyarah bil ma'ruf tetap berlaku. Berbicaralah, sampaikan kekecewaan dengan kalimat yang mengundang empati, bukan dengan kebisuan yang mengundang benci. Hati-hati, karena kita itu dari awal ketika melakukan akad itu telah mengucapkan janji yang sangat sakral yang kita sebut dengan mitsaqan ghalidhah. Bahkan kesakralannya itu kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an sama sama kayak ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaqan ghalidhah kepada nabi dan ulul azmi. Maka sekarang kita masuk pada ruang kontemplasi. Jarak terjauh antara suami dan istri itu bukanlah ketika mereka terpisah oleh benua dan lautan, melainkan ketika mereka duduk berdampingan di sofa yang sama, berbaring di ranjang yang sama, namun hati dan lisan mereka terkunci oleh keangkuhan. Jangan biarkan diammu menjadi belati yang mengiris perlahan keyakinan pasanganmu. Bicaralah, bicara meski suaramu bergetar, sebab dalam pernikahan yang diberkahi, satu kalimat jujur dan lembut jauh lebih mulia daripada 1000 aksi diam yang menghukum. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Ada yang nanya kayak gini, saya memilih diam dan melakukan silent treatment karena setiap kali saya mencoba bicara untuk meminta hak saya, kami pasti berujung pada pertengkaran hebat dan saling caci. Istri saya sangat defensif atau suami saya langsung meledak marahnya. Bukankah dalam situasi ini diam itu emas untuk menghindari dosa yang lebih besar? Jawabannya, ini adalah kebingungan yang sangat umum terjadi. Kita harus membedakan antara time out atau jeda, ya, jeda menenangkan diri, dan silent treatment. Keduanya melibatkan diam, namun niat dan cara melakukannya atau niat dan caranya itu sangat bertolak belakang. Time out atau jeda itu adalah jeda yang sangat sehat dan sangat dianjurkan secara psikologis. Ketika emosi sedang memuncak,
dan Anda sadar bahwa kata-kata yang keluar atau yang akan keluar itu berpotensi melukai, Anda berhak meminta jeda. Namun jeda ini harus dikomunikasikan. Contohnya gini, ini kalau time out, yang aku sedang emosi nih dan kecewa banget sekarang, aku takut salah bicara dan malah menyakitimu. Beri aku waktu 2 jam aja, atau sampai besok pagi untuk menenangkan diri. Setelah pikiran jernih, kita bahas masalah ini lagi. Oke? Sepakat? Sepakat. Nah, ini kalimat ini memberikan kepastian. Pasangan Anda tahu bahwa Anda sedang marah, namun ia tidak merasa diabaikan atau dibuang. Ia tahu ada batas waktu kapan diskusi akan dilanjutkan. Sebaliknya, kalau silent treatment itu adalah diam tanpa kejelasan. Anda tiba-tiba pergi, menutup pintu dengan keras, tidak membalas pesan WA, tidak mau menatap mata, dan membiarkan pasangan Anda kebingungan menebak-nebak sampai kapan hukuman ini akan berlangsung. Ini bukan time out. Ini adalah manipulasi psikologis. Ini kalau kita lakukan kepada musuh kita, bagus. Tapi kebayang kita lakukan kepada orang yang menemani hidup kita, yang menjadi support system kita, orang yang kita katakan sebagai belahan jiwa kita, pasangan halal kita. La ilaha illallah. Diam semacam ini itu bukanlah emas. Ini adalah bara api yang diletakkan di bawah karpet rumah tangga Anda. Hati-hati, yang sewaktu-waktu akan membakar habis segalanya. Jika takut bertengkar hebat, ambillah time out yang beradab, yang komunikatif, bukan silent treatment yang menyiksa. Nah, di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk pada keseimbangan peran. Kewajiban suami sebagai pemantik di bab 2 insya Allah.